dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Nats pembimbing kita pada minggu ini terdapat dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Silakan duduk.
ucapkan hanya untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada kami lupa ya Bapak. Ampunilah ya Bapak segala dosa kami melalui perkataan, pemikiran kami maupun perbuatan kami ya Bapak. Demikian juga Tuhan segala dosa kami dan kesalahan kami terhadap sesama kami Tuhan, di mana kami mungkin secara sengaja maupun tidak sengaja Tuhan menyakiti hati sesama kami ya Bapak. Kami mohon ya Bapak kiranya Engkau mengampuni kami Tuhan. Tuhan biarlah
kita di tengah-tengah kesulitan karena pandemi ini, kita syukuri semua ini adalah anugerah Tuhan. Kita bisa mendapat kesempatan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, puji Tuhan saudara-saudara, saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Yang akan saya berikan tema untuk kita semuanya, yaitu menabur dan menuai. Ya, saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama yang terambil di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 sampai yang ke-9 ya. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 9. Kita baca bersama-sama ya. Sudah dapat bisa di slide juga ada ya. Kita juga yang membawa kitab bisa dibaca di Alkitabnya masing-masing. Boleh ya. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang dilakukan orang itu juga yang akan dibuainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya dan yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita mendengar yang namanya dalam kehidupan ini ada yang namanya hukum tabur tuai. Nah, itu benar saudara-saudara. Bahkan Alkitab juga mencatatnya bahwa di dalam kehidupan kita ini, Anda percaya atau tidak, ataupun Anda yakin atau tidak, itu mungkin Anda tidak percayai, tetapi Alkitab mencatat bahwa hukum tabur tuai itu ada dalam kehidupan kita ini. Itu sudah ada mulai sejak zaman dahulu, mulai sejak zaman Abraham, Ishak sudah ada, ya hingga sampai saat ini, bahkan sampai masa yang akan datang, hukum tabur tuai itu akan tetap berlaku selama-lamanya. Nah, berbagai di dalam hal hukum tabur tuai, yaitu bisa terjadi di dalam dunia tanaman ya, atau agraria atau pertanian. Kalau orang menabur tentunya pasti akan menuai ya, dan kemudian sama di dalam kehidupan manusia juga. Kalau kita menabur tentu juga nanti suatu saat kita akan menuai. Kita bisa mungkin melihat itu, apakah itu menuai atau menabur yang baik, ataupun kita menabur yang jahat dan menuai yang jahat. Itu akan terjadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita sudah singgung minggu yang lalu seperti Ishak, maka Ishak menabur pada tahun itu, dan kemudian dikatakan dilanjutkan lagi, maka dalam tahun itu juga Ishak pun menuai. Artinya saudara-saudara, hal-hal yang kita tabur itu tentu pasti akan kita tuai. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu pada sore hari ini kita akan belajar bersama. Tentunya ada hal yang penting dalam kehidupan ini yang harus kita kerjakan, yaitu menabur. Apa yang akan kita tabur? Ya, apakah yang baik ataupun yang jahat, tentu suatu saat kita akan menuainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti dalam firman Tuhan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Artinya di sini saudara-saudara, hukum tabur tuai itu ada, berlaku dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ada yang bernama seorang Dr. Howard Kelly. Ya, dia mencatat sebuah tulisan seperti ini: paid in full with 1 glass milk. Ya, sekali lagi dikatakan paid
ada seorang ibu yang ada di rumah itu, dia punya niat untuk minta bantuan, minta pertolongan, yaitu minta nasi sedikit untuk bisa dia makan ataupun minum. Saudara-saudara, tapi ketika dia sampai di rumah itu, dia mengetuk pintu dan ibu ini keluar, saudara-saudara. Tapi ketika dia keluar, dia merasa malu juga untuk minta makanan. Akhirnya dia tidak minta makanan, akhirnya dia hanya meminta minuman, segelas minuman. Bu, minta tolong bu, karena saya sepanjang hari ini sudah sangat haus sekali, saya belum minum dan saya sangat lapar sekali. Saya boleh minta tolong bu, minta segelas air minum untuk saya. Oh silakan duduk nak, silakan duduk, saya ambilkan. Nah, Dr. Howell hari ini tuh meminta air putih dan kemudian ibu ini memberikan bukan segelas air minum, tetapi dia memberikan segelas susu segar, susu sapi segar, saudara-saudara. Dan dia minum, dia teguk, dan dia minum, dan lumayan agak kenyang dikit, dan dia sangat berterima kasih kepada ibu itu. Ibu, terima kasih untuk segelas susu yang sudah ibu kasih, karena saya cukup terlepas dahaga dan kehausan saya. Nah, berapa yang akan saya bayar bu? Nah, padahal Dr. Kelly ini dia tidak punya uang, cuma basa-basi saja. Nah, ibu ini mengatakan, nah, dulu ibu saya mengatakan, engkau tidak boleh menerima apapun yang telah engkau kasih kepada orang lain dengan tulus. Baiklah kalau begitu bu, terima kasih atas pertolongan dan bantuan ibu. Dan ibu itu mengatakan, sama-sama silahkan lanjutkan perjalanan Anda. Nah, saudara-saudara, setelah beberapa puluh tahun kemudian ada suatu tragedi terjadi kepada ibu ini, dan ibu mengalami sakit yang sangat keras sekali dan dia harus dioperasi. Saudara-saudara, di kota kecil tinggalnya itu, dia dioperasi tetapi dokter-dokter tidak sanggup menanganinya dan harus dikirim ke kota besar, yaitu tempat di mana Dr. Howell Kelly bekerja. Dan suatu ketika sampai ibu ini dan kemudian dioperasi dan kemudian lama-kelamaan mulai membaik dan ibu ini menjadi sembuh. Ketika ada tagihan yang muncul datang adalah yaitu suatu tagihan yang begitu sangat besar, dan ibu ini sangat pusing dan stres juga memikirkan biaya yang sangat keras, biaya yang sangat besar sekali. Dan kemudian dia mau menjual rumahnya pun itu tidak cukup untuk biaya operasi daripada ibu ini. Dan akhirnya satu ketika setelah beberapa hari dalam pelunasan, akhirnya datanglah satu kwitansi lagi kepada ibu ini. Dan ada di bawah itu tulisan yang mengatakan seperti yang sudah dituliskan oleh Dr. Howell Kelly ini, paid in full with one glass milk. Dan dia itu terharu, terbayar lunas hanya karena segelas susu. Dia mulai ingat, saudara-saudara, ketika dia dioperasi, ditangani, diobati, dia tidak kenal Dr. Howell Kelly ini. Tetapi Dr. Howell Kelly ini begitu sangat jelas mengenali ibu ini. Dia ingat apa yang sudah dia tolong segelas susu puluhan tahun yang lampau. Dr. Howell Kelly, dia lulus dan juga berhasil sukses menjadi seorang dokter spesialis. Dan dia obati ibu ini sampai sembuh. Dan di dalam satu kwitansi itu di bawahnya dituliskan paid in full, faithful with one glass milk. Dan dia itu sangat terharu sekali dan dia sangat senang sekali. Dia mengetahui kembali apa yang sudah dia lakukan puluhan tahun yang lampau hanya karena segelas susu. Ya, dia bisa terbayar operasi yang sangat begitu mahal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ditabur pasti akan dituai. Kita menabur dengan tulus, satu kali ketika nanti kita akan menaburnya. Tadi dikatakan menabur dan menuai dengan sorak-sorai. Nah, saudara-saudara, ada satu kisah video yang bisa
bisa kita lihat bersama-sama yang dibuat oleh Thailand, yang dimana terinspirasi daripada Dr. Howard Carey ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Saudara-saudara, kisah ini adalah kisah nyata. Coba kita bayangkan, seorang keluarga yang menolong anak itu, mereka menuai setelah berapa puluh tahun, 30 tahun lamanya. Dan biaya pengobatan yang mereka ditanggungkan kepada mereka itu dilunasi oleh Dr. Howell tersebut. Puji Tuhan. Saudara, mari kita menabur. Mungkin bukan besok akan kita tuai, mungkin bukan tahun depan kita akan tuai, atau mungkin bukan pada diri kita akan tuai, mungkin bukan pada anak kita akan kita tuai, tetapi mungkin kepada cucu kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hukum tabur tuai. Ada, saudara-saudara, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama-sama, yaitu antara hukum tabur tuai dengan hukum karma. Kalau hukum tabur tuai itu adalah hukum yang dipercayai oleh orang Kristen dan juga apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sedangkan hukum karma
ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Manusia itu mati hanya sekali, tidak berulang-ulang, tidak berputar-putar hidupnya, tidak. Tetapi kehidupan orang yang percaya kepada Kristus, dia akan mati dan kemudian dihakimi. Nah, itulah kita orang yang percaya. Nah, dan kemudian kalau kita berbicara tentang hukum karma lagi, hukum karma itu berbuat baik itu untuk mendapat nirwana ataupun surga. Jadi orang yang ingin mendapatkan surga ataupun nirwana, dia harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya perbuatan baik, sebanyak-banyaknya perbuatan kebajikan, supaya apa? Mendapatkan nirwana itu ataupun surga tersebut. Sedangkan hukum tabur tuai itu di dalam Alkitab itu tidak pernah orang percaya, orang Kristen mendapatkan keselamatan karena perbuatan baik ataupun karena kebajikan, semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Coba kita baca sama-sama dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, itu saudara-saudara. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan untuk tujuan selamat. Perbuatan kebajikan yang kita lakukan itu bukan tujuan untuk mendapatkan surga. Ya, tetapi orang Kristen haruskah berbuat baik? Halo? Yang mau tanya, haruskah orang Kristen berbuat baik? Harus. Karena apa? Itu menunjukkan buah dari keselamatan. Bukan untuk keselamatan, tetapi perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan. Buah ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan telah menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Yang ketiga, kita berbicara tentang hukum karma, yaitu menuai apa yang ditabur. Hukum karma itu berarti menuai apa yang ditabur. Kalau hukum tabur tuai yang kita percaya dalam Alkitab, tetap memang menuai apa yang ditabur plus dan menuai yang ditabur orang lain. Sungguh kita bersyukur. Kita bukan hanya menuai apa yang kita tabur, tetapi apa yang juga ditabur oleh orang lain. Coba kita baca bersama-sama di dalam Yohanes pasal 4 ayat 37 sampai 38. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara-saudara, jadi orang Kristen enak gak, saudara-saudara? Jadi orang Kristen enak gak? Menuai apa yang ditabur orang lain. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya katakan kepada saudara, saat ini Anda menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saat ini orang yang bahagia, punya anak cucu yang baik-baik semua. Jangan sombong dan jangan wah itu karena saya. Itu adalah kemungkinan besar juga ada orang-orang di belakang saudara sebelumnya, pendoa-pendoa syafaat buat saudara. Yaitu siapa? Engkau, emak kita, opung kita, nenek kita yang lampau. Mereka rajin mendoakan kita, berdoa syafaat bagi kita. Didoakan satu-satu, nama-nama anaknya didoakan. Tuhan, tolong Tuhan, anak saya nanti jikalau mereka sudah menikah, ya Tuhan berkati mereka anak cucu, dan juga Tuhan berkati mereka menjadi orang yang berbahagia. Ingat saudara-saudara, sekarang Anda menuai itu semua. Itu adalah hasil taburan daripada doa syafaat daripada orang tua kita dulu, dan juga doa syafaat daripada nenek kita, opung kita, opa-opa kita dahulu. Nah, bersyukur saudara-saudara, ada pendoa-pendoa syafaat bagi kita. Kalau tidak, mulai dari generasi sekarang,
kita semuanya menjadi pendua-pendua syafaat. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita nanti, untuk keluarga kita, turunan kita ke depan. Doakan mereka semua, sebutkan nama-nama mereka satu persatu. Nah, mereka bisa menuai apa yang menjadi doa syafaat kita. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya puji Tuhan, terima kasih kita menjadi orang Kristen. Tapi bagaimana Pak Erwin, jikalau saat ini saya menuai yang jahat, menuai hal yang buruk dari engkong saya, dari opung saya, dari nenek saya, dari orang tua saya dahulu, hingga sampai saat ini keluarga kami terus ada dalam kutuk semuanya, ada dalam suatu situasi-situasi yang buruk terus kami alami, ada situasi-situasi kegagalan yang terus kami alami. Benar saudara-saudara, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang saat ini ada orang-orang yang menuai hal-hal yang buruk, hal-hal kegagalan demi kegagalan turunan-turunannya. Karena apa? Memang orang tuanya, opa omanya, nenek moyangnya, dulu itu mereka menyembah berhala, dulu mereka itu berhala, menyembah patung, ataupun melakukan dukun-dukun selama kehidupan mereka. Memang itu akan terjadi dan akan dibuai oleh keturunan di bawahnya. Tapi jangan takut saudara-saudara, ketika hal itu pun terjadi di dalam kehidupan ini, mari mulai saat ini kita berdoa, datang kepada Tuhan, bertobat, berserah diri kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, supaya segala kutuk, supaya kegagalan demi kegagalan, tantangan dan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita dihancurkan oleh Kristus. Amin. Itu solusinya. Ada saudara-saudara, ada keluarga-keluarga yang mengalami hal yang gagal terus. Waduh, kok nggak bisa punya anak, kok nggak bisa punya, ya terus miskin terus, melarat terus. Itu saudara-saudara bisa juga, itu adalah kita sedang menuai apa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu, apa yang dilakukan oleh nenek kita dulu. Oleh karena itu saudara-saudara, mulai generasi sekarang, jangan sampai kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Amin. Karena itu ada hasil tuaian nanti. Bisa terjadi kita menuai dalam diri kita, bisa terjadi menuai pada anak-anak kita, bisa terjadi menuai di dalam diri cucu-cucu kita nanti ke depan. Oleh karena itu perbuatlah yang baik dalam kehidupan ini, supaya apapun siapapun nanti yang akan menuai, kalaupun bukan kita, orang lain pun menuai hal-hal yang baik karena kita menabur hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah, kita juga saat ini bisa banyak dan melihat ada gereja-gereja besar, ya pendeta hamba Tuhan yang luar biasa, dan juga begitu banyak jemaatnya. Wah, orang-orang bertobat, orang-orang percaya Kristus. Saya berkata, apakah itu hasil daripada usaha daripada seorang hamba Tuhan? Apakah itu hasil daripada orang-orang pada saat ini? Apakah hasil daripada orang-orang yang melayani pada saat ini, sehingga orang banyak yang bertobat terima Tuhan Yesus Kristus saat ini? Saya mengatakan belum tentu. Tetapi harus kita lihat, ratusan tahun yang lalu sudah ada benih yang sudah ditabur di tanah Indonesia ini. Apa itu? Benih darah para martir yang sudah mati. Nah, sekarang itu menuai. Siapa yang menuai? Orang-orang sekarang, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani sekarang menuai banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Tapi jangan salah, itu juga adalah hasil daripada taburan para misionaris pada zaman dahulu ratusan tahun yang lalu. Contohnya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat di sini adalah ini salah satu monumen daripada Liman dan Monsun di Lupini tahun 1843 di daerah Tapanuli Utara, yaitu di Sumatera Utara, ya, dan menggambarkan suatu pembantaian dua misionaris asal dari Amerika Serikat di Silindung. Silindung itu di daerah Tarutung sana. Nah, ini saudara-saudara, ini kurang jelas ya, tapi ini adalah satu gambaran monumen. Bayangkan monumen dibuat di sana, pembantaian daripada dua
misionaris yang sedang memberitakan Injil di daerah Lubupini. Saudara-saudara, pada saat itu memang sedang gencar-gencarnya didengar ada berita yaitu kanibalisme, yaitu orang-orang yang memakan sesamanya. Ya saudara-saudara, nah hal ini memang masih menjadi satu perdebatan. Tapi yang jelasnya mereka ini mati di tangan orang-orang ini. Ya, di tangan orang-orang Batak. Mereka dibantai pada saat itu. Dan mereka mati karena memberitakan Injil di daerah Lubupini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya mereka mati dan darah mereka tercurah pada saat itu di tanah Batak. Ya, pada saat pertama kali diberitakan Injil Kristus. Nah setelah sekitar 20 tahun kemudian kembali lagi yang bernama Ludwig Ingwer Nommensen pada tahun 1863, sekitar 20 tahun kemudian kembali memberitakan Injil ke daerah sana, ke daerah Tapanuli. Dan puji Tuhan, pada saat itu mulai ada orang yang bertobat, mulai ada orang yang terima Yesus Kristus. Dan akhirnya muncullah saat pertama kali di sana itu kekristenan di Indonesia. Dan mereka banyak dimenangkan di daerah Tapanuli Utara. Dan dibuatlah di sana itu monumen yaitu salib kasih dan juga patung Nommensen. Dia pertama kali Nommensen ini dia menatap dari arah bukit yang bernama Silindung. Dia menatap daerah ini. Dia melihat ada begitu banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Begitu banyak ada jiwa-jiwa yang perlu bertobat. Dan akhirnya puji Tuhan saudara-saudara, lama Nommensen melayani di sana itu banyak orang yang dimenangkan. Saya katakan saudara-saudara, itu hasil dari mana saudara-saudara? Saya yakin dan percaya karena pertama sudah tercurah benih yaitu darah misionaris di tanah Batak yaitu di Lubupini. Itulah saat ini orang-orang menuai banyak orang yang percaya saudara-saudara, karena ada taburan di suatu tahun yang lampau, ratusan tahun yang lampau, ada darah tercurah yang sedang tertabur di daerah tanah Batak. Puji Tuhan saat ini banyak orang yang terima Yesus Kristus. Amin. Nah puji Tuhan, artinya di sana tadi orang Kristen itu menuai apa yang ditabur dan juga plus menuai apa yang ditabur oleh orang lain. Ya, yang keempat, coba kita perhatikan bersama. Yang terakhir, kalau hukum karma di sini, hukum karma itu mekanis. Mekanis itu artinya setimpal. Menabur jelek, menuai yang jelek, dapat yang jelek. Menuai sedikit, dapat sedikit. Kalau hukum tabur tuai itu saudara-saudara, ada faktor yang namanya pengampunan. Ada faktor yang bernama itu kasih karunia Allah. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang di dalam hukum karma, orang berbuat jahat, orang berbuat dosa akan dapat maut dan kematian. Tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Kristus Yesus, hukum tabur tuai itu ada faktor pengampunan, ada faktor kasih karunia. Orang yang percaya kepada Kristus tidak dibalas setimpal dengan kejahatan kita, tidak dibalas setimpal dengan dosa kita, karena ada faktor pengampunan, ada faktor kasih karunia yang sudah dilimpahkan bagi saya dan saudara di atas bukit Golgota. Tadi nyanyian kita berkata apa? Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Awal-awalnya tadi lagu ini mengatakan, sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku, tiada kau perhitungkan apa? Kesalahanku. Ada Tuhan hitung kesalahan saudara? Tapi Tuhan sudah hapus dosa kita semuanya, yaitu di atas kayu salib. Dosa kita masa lampau dan juga sekarang dan yang akan datang, Tuhan komplit, full, sempurna. Tuhan hapus, tidak diperhitungkannya. Makanya saudara-saudara,
Mazmur 103 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tidak dibalas. Apa ada Tuhan mendatangkan maut kepada kita ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus? Tidak. Tetapi hidup kekal, kasih karunia itu telah dilimpahkan bagi kita. Tidak diingat-ingat lagi kesalahan kita, tidak diingat-ingat lagi dosa kita, tidak diperhitungkan lagi kesalahan dan dosa kita. Karena apa? Sudah ada namanya pengampunan dan kasih karunia. Saudara-saudara, mengapa sampai kita tidak diperhitungkan setimpal dengan dosa kita? Karena sudah terjadi pertukaran, sudah terjadi pergantian, sudah terjadi substitusi di atas kayu salib. Yesus mati mengganti dosa saya dan saudara. Yesus mati mengganti kesalahan kita. Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala kesalahan kita. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan dan memberikan surga kepada saya dan saudara. Saudara, ada pergantian, ada substitusi. Kematian Yesus telah digantikan dosa-dosa kita semuanya. Saudara, coba kita baca di dalam 2 Korintus 8 ayat ke-9 ya. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara, artinya di sini adalah bahwa Tuhan Yesus telah melaksanakan pertukaran bagi saya dan saudara. Anda yang miskin, kita menjadi kaya di dalam Tuhan. Ya, Tuhan kaya, Dia rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya, saudara-saudara. Dan Tuhan menggantikan suatu kematian itu yang harus kita tanggung, dan Tuhan memberikan hidup yang kekal bagi kita, yang seharusnya kita harus menanggung maut, tetapi Tuhan luputkan. Yang seharusnya hidup kita tidak dapat, kita dapat. Amin. Ya, suatu pergantian. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak memperhitungkan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah, puji Tuhan, tentunya saudara-saudaraku sekalian, tentunya ingin menabur hal yang baik dalam kehidupan ini. Amin. Siapa yang ingin menabur hal yang baik? Amin. Angkat tangannya. Siapa yang mau menabur hal yang baik? Saudara-saudara, bagaimana caranya? Yang pertama coba kita perhatikan, yaitu rela berkorban. Kalau kita mau menabur yang baik, tentu ada suatu pengorbanan di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara-saudara, coba kita membaca ayat ini. Tadi sudah kita baca sekali lagi. Mazmur pasal 126 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudaraku, ada suatu pengorbanan. Orang yang mau menuai yang baik, menuai berkat Allah di kemudian hari, rela berkorban. Sekalipun kita harus mencucurkan air mata ketika kita menabur, tapi ingat akan menuai dengan sorak-sorai. Sorak-sorai itu berbicara tentang sukacita. Sorak-sorai berbicara tentang berkat Allah. Sorak-sorai berbicara tentang damai sejahtera Allah. Itulah menuai. Kalau apa? Kita mencucurkan air mata kita menabur. Artinya ketika menabur itu ada suatu kesusahan, ada pengorbanan, ada kesulitan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, kita hadapi dalam kehidupan ini. Pasti satu saat kita menabur dengan sorak-sorai. Nah, kemudian juga dikatakan berjalan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, menangis sambil menabur benih.
Saudara, dia pulang dengan membawa berkas-berkas dengan sorak-sorai. Ya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu ketika menabur itu adalah bukan suatu hal yang membuat kita nyaman atau enak, tetapi butuh pengorbanan, butuh tenaga, butuh waktu, butuh juga yang namanya kedisiplinan dalam kehidupan ini. Untuk apa? Kita bisa menuai suatu saat hal-hal yang baik daripada Tuhan. Rela berkorban, mau tulus hati, mau berkorban untuk apa saja, mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, mau berkorban untuk orang lain, mau berkorban untuk siapa saja, saudara-saudara. Saya tidak percaya kita akan menuai apa yang kita tabur dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, satu kali saudara-saudara, ini adalah suatu gereja yang ada di Philadelphia di Amerika Serikat. Saudara-saudara, orang menjuluki namanya Betty Gereja 57 Sen. Ini adalah suatu kisah nyata di masa lampau yang begitu sangat lama sekali, dan sekitar ratusan tahun yang lalu, dan hingga gereja ini dan juga ada universitas di sampingnya hingga sampai saat ini masih eksis. Kalau kita mau pergi ke daerah Philadelphia untuk mengunjungi gereja ini, masih ada dan begitu megah dan bagus sekali, karena ini terbuat dari batu dan menjadi heritage yang sangat bagus sekali. Saudaraku, kisah ini, perjalanan dari gereja ini adalah suatu perjalanan yang begitu panjang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali dulu ada bernama anak, yaitu Betty, saudara-saudara. Betty ini adalah anak sekolah minggu di tempat itu. Dan dia ketika mau masuk ke sekolah minggu, dan dia melihat, waduh, ruangan sekolah minggu itu penuh sekali dan full, dan dia tidak ada kebagian tempat kursi lagi. Dan akhirnya dia menangis, dan dia ingin pulang karena tidak ada tempat duduk yang dia dapati. Dan kemudian dia mau pulang, saudara-saudara. Ketika dia mau pulang, ketika pendeta Russell ini adalah seorang gembala sidangnya gereja itu tersebut, dan dia melihat anak ini, dan kemudian ketika dia lihat menangis, waduh, kamu kenapa nak? Dia gendong, sambil dia gendong, kenapa kamu nak? Saya tidak kebagian kursi di sekolah minggu, dan saya mau pulang saja. Nah, saudara-saudara, mendengar perkataan anak ini, dia gendong, mari sini nak, nanti akan saya carikan kursi buat kamu. Dia gendong, tapi sambil berjalan, sambil digendong, pendeta Russell mengatakan kepada anak ini, nah, nanti kalau ada berkat Tuhan, ada dana kita nanti, kita akan bangun gereja kita lebih besar lagi. Bantu doa ya nak, supaya gereja kita mendapatkan dana, dan juga kita bisa membangun gereja maupun membangun ruangan sekolah minggu supaya lebih besar lagi, dan anak-anak banyak nanti beribadah kepada Tuhan. Dan anak si Betty mengatakan ini, menjawab, ya om. Nah, akhirnya dia dapat kursi untuk Betty, dan juga dia bisa beribadah di sekolah minggu. Nah, saudara-saudara, setelah selang beberapa waktu, 2 tahun kemudian, anak ini meninggal. Anak ini meninggal dunia, dan kemudian yang memakamkan juga itu adalah tentunya Pastor Russell, yaitu hamba Tuhan tersebut, dan dia itu menguburkan, dimakamkan anak ini. Dan ketika dalam pemakaman, datanglah orang tua Betty ini bersaksi kepada saat itu. Nah, dia berkata seperti ini, Pak Pendeta, sejak Pak Pendeta mengatakan bahwa gereja membutuhkan dana dan juga akan dikembangkan, diperbesar nanti gereja jikalau dana sudah ada. Nah, apa yang dilakukan oleh anak saya ini? Dan sejak saat itu dia mulai menyisihkan jajannya, dan dia celengkan untuk pembangunan gereja. Saudara, dan hal ini dia terkumpul hingga saat ini selama 2 tahun. Terimalah ini Pak Pendeta, seberapapun nilainya, tapi memang dia khususkan ini untuk pembangunan gereja. Saudaraku, pendeta ini sangat terharu, dan hatinya untuk itu menangis terharu
nilainya berapa saudara-saudara? Yaitu 57 sen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengerti berapa itu 1 sen. Dulu mungkin saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah masih ketemu yang namanya 1 sen di Indonesia? Dulu masih ketemu 1 sen berapa rupiah, saudara-saudara? 1 sen itu sangat murah sekali, ya kan? Di Indonesia itu tidak sampai 1 rupiah loh. Atau 100 rupiah, tidak sampai kan? 50 rupiah, 25 rupiah. Dulu saya masih dapat yang namanya 25 rupiah. Ya, saya masih dapat 25 rupiah. Nah, jadi itu masih di bawahnya. 1 sen itu kecil sekali, saudara-saudara. Nah, saudaraku, tapi memang beda. Sennya Indonesia itu beda. Sennya Singapura beda. Sennya Malaysia beda. Dan sennya Amerika Serikat beda juga. Nah, sennya Amerika Serikat ternyata itu untuk 1 dolar itu harus 100 sen. Jadi 100 sen itu sama dengan yang namanya 1 dolar Amerika Serikat. Kalau 1 dolar kita hitung sekarang sekitar berapa? 14.000, ya kan? Kalau kita hitung 57 sen, berarti setengahnya daripada 1 dolar. Artinya berapa harga nilai daripada 57 sen itu? Sekitar 7.000. Ya benar ya, saudara ya. Sekitar 7.000. Nah, itu kan sekarang. Kalau ini sudah menjadi ratusan tahun lalu, ini kisah nyata. Dan 100 tahun yang lalu kita hitung, cobalah kita ambil saja. Dulu kan masa-masa dulu itu kan 1 dolar itu kan kisaran 3.000-an. Ya kan, mungkin masih ada di bawahnya. Ambillah sekitar 3.000-an dulu. Masih saya ingat dulu pernah 3.000 itu 1 dolar. Nah, kalau setengahnya berarti sekitar cuma berapa? 1.500. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang saya maksud di sini adalah bukan nilai nominalnya yang kecil itu, tetapi pengorbanan anak ini yang begitu tulus untuk persembahan kepada gedung gereja. Saudaraku, apa yang terjadi? Justru ini dipakai oleh Tuhan menjadi satu mujizat bagi gereja ini. Seperti 5 roti dan 2 ekor ikan yang memberi makan 5.000 orang. Satu mujizat terjadi. Dan di minggu kedepannya itu pendeta Russell ini menyaksikan di depan mimbar. Saudara-saudara, saya sangat terharu ketika minggu lalu kita memakamkan anak yang bernama Betty. Tetapi ternyata selama 2 tahun ini dia menabung dan berkorban untuk gereja kita, untuk pembangunan gereja. Dan hasil yang dia tabung itu adalah sebanyak 57 sen. Tapi saya bersyukur saudara-saudara, dia punya hati untuk memikirkan perkembangan gereja kita dan juga pelayanan gereja di tempat ini. Semua orang tertegun, kok anak kecil kok bisa punya hati untuk gereja. Dan akhirnya pada saat ini Tuhan jamah jemaat-jemaatnya, Tuhan lawat jemaat-jemaatnya. Dan satu orang jemaat angkat tangan dan berkata, Pak Pendeta Russell, saat ini saya mau membeli 57 sen koin itu dengan 1.000 dolar. Wah, tentu pendeta ini sangat senang sekali dan mau memberikannya. Dan kemudian jemaat yang lain angkat tangan, 7 tangan lagi. Pak Pendeta Russell, saya tidak membeli uang daripada anak itu, tapi saya mau menyumbang 2.000 dolar untuk gereja kita. Yang lain angkat tangan lagi, Pak Pendeta Russell, saya mau menyumbang untuk gereja 3.000 dolar untuk gereja kita ini. Saudara, dalam waktu yang sangat singkat sekali, terkumpul dana yang begitu besar sekali, saudara, sehingga sanggup membangun gereja yang terbuat dari batu seperti ini. Saudara, sampai saat ini eksis menjadi gereja jemaatnya ribuan. Nah, saudara-saudaraku, dan kemudian mereka membangun satu universitas di sampingnya itu, saudara, dan luar biasa suatu jamaah dan juga hasil taburan daripada anak ini, saudara,
menjadi suatu gereja yang maju dan juga diberkati oleh Tuhan. Saudara, siapa yang menabur? Anak kecil tadi, saudara-saudara. Anak kecil tadi menabur dan dituai oleh gereja menjadi sangat maju. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud di sini adalah tentu kalau ada suatu penuaian yang besar, kita mau menuai hal yang baik, tentu kita harus merelakan diri untuk apa? Rela berkorban di dalam kehidupan ini. Amin. Mau berkorban Bapak Ibu? Mau berkorban? Ya, saya yakin dan percaya ketika kita berkorban untuk Tuhan, berkorban dalam kehidupan ini, saya yakin dan percaya kita akan menuai hal yang baik yang daripada Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, saudara-saudara, nah coba kita perhatikan di sini, bagaimana kita supaya kita menuai yang baik dalam kehidupan ini. Tekunlah dalam proses waktu. Galatia 6 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik di sini adalah tentu melakukan hal-hal yang baik dan juga kebajikan. Dan dikatakan di sana jangan kita jemu-jemu. Jemu-jemu ini adalah suatu proses waktu. Dan tidak mungkin kita itu melakukan satu kali berbuat baik. Tidak mungkin kita ini hanya 2 kali berbuat baik. Orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sudah diselamatkan, tentunya tidak akan pernah jemu-jemu berbuat baik dalam kehidupan ini. Bukan hanya kemarin, sekarang, tapi besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita harus progresif dan terus-menerus untuk apa? Berbuat baik dalam kehidupan ini. Saudara, ada satu proses yang sedang kita kerjakan. Saudara, mau saya tanya dulu, ketika kita mendidik anak, saudara-saudara, membesarkan anak, itu satu proses atau enggak? Satu proses atau enggak? Satu proses. Bahkan membuat kita juga mengalami suatu amarah, kejengkelan dalam kehidupan ini. Mendidik anak kita, membesarkan anak kita itu proses. Bahkan sampai muncul amarah tanduk kita itu karena anak itu proses. Misalnya contohnya, saudara-saudara, ketika anak-anak ibu, mungkin saudara mungkin mau menyuruh anaknya bekerja, nah, ayo belajar, nah. Oh iya mah, dia langsung bergegas, dia langsung tutup semua HP-nya, dia langsung tutup televisi, dan dia tutup pintu kamarnya, dan dia langsung belajar. Adakah seheboh itu anak saudara? Kalau ada, puji Tuhan, haleluya, amin. Tapi, nah, ayo belajar, nah, iya mas, sebentar mah, ini masih balas chattingannya kawan. Ayo mah, belajar. Oh iya mas, sebentar mah, ini masih enak filmnya. Aduh, ayo nak belajar. Oh iya mas, sebentar lagi, kurang 3 menit lagi mah. Ayo nak belajar. Iya mah tuh. Tunggu tanduknya muncul dulu, marah baru mau belajar. Proses, saudara-saudara. Mendidik anak itu nggak gampang. Tentu saya juga nanti akan mengalaminya ke depan, ya kan? Iya, saudara-saudara, tapi ingat, ketika kita melewati proses seperti ini, mendidik anak kita dia menjadi anak yang baik, menjadi anak yang sukses dan berhasil nanti, tentu kebanggaan siapa? Kebanggaan orang tua. Terima kasih Tuhan, proses yang selama ini saya lewati ternyata tidak sia-sia, ada hasilnya. Anak saya jadi disiplin, anak saya belajar baik, anak saya juga itu taat dan patuh, anak saya berhasil. Ada proses waktu, tekun dalam proses waktu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketekunan itu menjadi satu modal bagi kita. Satu modal bagi kita untuk apa? Untuk kita bisa menuai hasil ke depan. Kalau ada putus asa, kita tidak akan menuai hasil yang baik. Saudara, kalau Anda jengkel, marah karena anak, suatu proses mendidik anak, Anda putus asa, ya biarin aja. Lu gagal lu sendiri, lu mati sendiri.
Lu nggak berguna terserah kau, ambil jalan sendiri. Apa yang kita tahu, apa yang kita tahu nanti? Hasil yang tidak baik. Anak kita kena narkoba, anak kita jatuh kepada orang-orang nakal. Itu hal yang kita tahu, kita tuai nanti kalau kita tidak sabar dalam proses waktu yang kita kerjakan untuk mendidik anak kita. Yang kedua, seperti petani, saudara-saudara. Petani ketika menanam jagung, menanam kentang, saudara-saudara, tentunya dia juga nanti membutuhkan ketekunan dalam proses waktu. Ya, dia harus menyemprotnya supaya tumbuh subur, dan dia harus mencabut rumput yang ada di samping-sampingnya supaya apa? Tidak terhimpit oleh ilalang-ilalang ataupun rumput-rumput tersebut. Butuh proses waktu, saudara-saudara, ketekunan, saudara-saudara. Atau saya mau tanya, adakah petani yang nanam padi, nanam tomat, nanam jagung ataupun wortel, kemudian besok langsung menuai? Gak ada, saudara-saudara. Itu namanya wortel ajaib namanya itu, saudara. Iya kan? Gak ada wortel ajaib. Nah, butuh proses waktu. Terkadang petani harus mengalami yang namanya stres. Aduh, kok musim kemarau terus, Tuhan. Kapan ini tanaman ini bertumbuh subur? Kadang harus menghadapi mungkin putus asa. Karena apa? Aduh, kok banjir. Banyak yang mati karena banjir tersebut. Saudara, banyak hal yang dialami oleh petani. Tetapi kalau tekun dan sabar, nanti dia akan menuai pada saatnya. Amin. Saudara, jika tidak menjadi lemah. Jika tidak menjadi lemah, maksudnya saudara-saudara, begini contohnya. Saudara mungkin menabur suatu hal yang baik, atau mungkin menabur kentang dan wortel lah. Contohnya, udah setengah panen, saudara-saudara, ya kan, mau panen, saudara-saudara, tiba-tiba menjadi lemah, tidak kuat, dan mungkin mati. Dipanggil Tuhan. Yang menuai siapa, saudara-saudara? Ya, bukan kita, tapi ya keluarga, anaknya, istrinya, ya kan, atau suaminya menuai. Nah, itu maksudnya di sana, saudara-saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tekun dalam proses waktu ini, kita akan menuai pada saatnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita tabur dalam kehidupan ini? Kalau tadi ketika kita mau menuai yang baik, yang pertama tadi kita harus rela berkorban, dan yang kedua tekun dalam proses waktu. Untuk hal yang kita tabur, apa yang kita tabur, saudara-saudara? Yang kita tabur di sini adalah yang pertama, saudara-saudara, menabur kebajikan. Amin. Kalau kita baca ini, Roma 12 ayat 21, 1-3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebajikan. Saudara-saudara, orang menjahat saudara, jangan ikut-ikutan jahati. Kita menjadi orang jahat, ya. Tetapi lakukanlah hal-hal yang baik bagi orang lain. Nah, supaya kita bisa menuai apa yang baik dari kebajikan kita ini. Menabur kebajikan. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua yaitu apa yang kita tabur. Yang kedua, menabur harta di surga. Saudaraku, coba kita baca Lukas 12 ayat 33 sampai 34. 1, 2, 3. Jualah segala itu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagi pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan lihat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menuai banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah selingkuh atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sedang gencar-gencar menabur harta di dunia ini? Secara manusia memang memikirkan hal itu, tapi hal yang paling penting dalam kehidupan kita itu jangan lupa, taburlah harta kita di surga. Amin.
tidak akan pernah habis. Harta di surga itu kita kumpulkan, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar menabur harta. Apa menabur harta di surga? Berbuat sesuatu untuk pelayanan gereja, menolong pembangunan gereja, memberi persembahan kepada gereja, memberi perpuluhan kepada gereja. Yaitu salah satu memang yang realitas kita sedang mengumpulkan harta di surga. Kalau kita itu mengumpulkan harta memang untuk hal yang kita nikmati di dunia ini. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, sekalipun kita mengumpulkan harta di dunia ini, satu kali kita kelak nanti kita dipanggil Tuhan kembali kepada surga. Harta yang banyak yang kita kumpulkan itu tidak akan kita bawa ke surga. Itu nggak berlaku di surga. Apa yang kita temui harta kita di surga? Nah, hal-hal tadi itu saudara-saudara, saya tidak percaya kita tidak akan pernah berkekurangan ketika kita bersyukur dengan hati yang tulus, memberikan persembahan untuk gereja, membantu pelayanan gereja, membantu hamba Tuhan dalam setiap operasional gereja. Saya percaya tidak akan pernah berkekurangan anak-anak Tuhan. Amin. Dan sampai saat ini saya tidak pernah mendengar anak-anak Tuhan berkekurangan, mengalami kemiskinan karena memberi untuk Tuhan. Amin. Saya tidak pernah dengar itu. Saya tidak pernah mendengar anak-anak Tuhan mengalami kemiskinan, kekurangan karena dia memberi untuk Tuhan. Saudara, sebenarnya Tuhan itu butuh duit enggak? Tidak butuh duit kan? Tuhan tidak pernah butuh duit, saudara-saudara. Tetapi untuk gereja, pelayanan gereja, operasional gereja, butuh duit enggak? Untuk nyala AC itu butuh duit enggak? Untuk nyala lampu kita ini butuh duit enggak? Butuh operasional gereja. Dan siapa yang mau berkorban untuk itu? Kita semua jemaat. Kita mau harapkan siapa orang lain? Tidak mungkin, ya kita semua jemaat. Ya itu saja saudara-saudara yang kita sulit Tuhan. Tetapi saudara-saudara kan orang-orang jemaat-jemaat kan banyak yang pikir-pikir ataupun banyak yang pelit-pelit saudara-saudara. Dompetnya tidak mau dikeluarkan saudara-saudara. Mungkin ya dibilang, iya Pak Pendeta, saya begitu bertobat di rumah saya bertobat. Dompet saya tidak bertobat saudara-saudara. Dulu waktu saya dibaptis itu, saya keluarkan dompet saya dari kantong, saya titip kepada teman. Akhirnya nggak ikut dibaptis, katanya. Jadi dompetnya nggak bertobat saudara-saudara, orangnya yang bertobat saudara-saudara. Nah saudara-saudara, maksudnya seperti tadi itu yang dikatakan 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 itu, camkanlah ini, orang menaruh sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan nominalnya orang, amin. Tetapi pemberian kita yang tulus, pemberian kita dengan sukacita, itulah yang Tuhan lihat. Saudara-saudara, belajar kita menabur harta kita di surga. Kita boleh menabur harta di dunia ini, tapi jangan lupa juga kita menabur harta di surga. Amin. Saya tidak percaya orang yang memberi untuk Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Orang yang memberi untuk Tuhan tidak akan pernah mengalami kemiskinan. Amin firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian, yaitu menabur dan menuai.
Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami saat ini, yang memberikan dorongan motivasi bagi kami Tuhan, untuk senantiasa kami boleh menabur hal-hal yang baik dalam kehidupan ini, supaya kami juga tentunya Tuhan menuai hal-hal yang baik yang daripada Tuhan. Hamba-Mu boleh selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus akan mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal pengumuman yang akan kita lihat bersama-sama. Yang pertama, saudara-saudara, ya puji Tuhan saudara, tadi malam Temu Raya GKR se-Indonesia, setanah air boleh berjalan dengan baik. Ya, semuanya boleh saling memberkati, kesaksian-kesaksian yang memberi semangat bagi setiap jemaat. Dan terima kasih juga Bu Mada sudah mewakili GKR Kota Damai, memberi kesaksian yang sangat baik ya, bisa memberkati seluruh jemaat GKR di tanah air ini. Ya puji Tuhan. Ya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada kesempatan-kesempatan berikutnya, mari join saudara-saudara, karena Temu Raya seperti ini ya sangat jarang saudara-saudara, dan terkadang tidak punya waktu, baik itu badan pengurus pusat, majelis-majelis kita, itu kadang susah dan sulit saudara. Nah puji Tuhan, hal-hal seperti ini, sekalipun tadi malam hanya sekitar 6 layar ya, dari GKR Kota Damai yang menyumbang 6 layar, tapi puji Tuhan lah, yang paling tidak sudah hadir saudara, dari 93 partisipan ya, dari 93 layar. Jadi kemungkinan besar orang Kota Damai yang paling sedikit ya, nomor 2 ya. Kalau jemaat Tulung Agung 1 layar, tapi langsung gereja mereka ngumpul saudara ya, ngumpul mereka gereja dan mereka putar di layar seperti itu ya. Nah puji Tuhan saudara-saudara, satu hal yang baik bisa kita bertemu seperti ini ya, puji Tuhan. Ini ketua BPP kita, ini Ibu Rika ya, dan ini gembala Sinode kita Bapak Edi Sulai ya, ini Bapak Jakub Budiman yaitu ketua majelis kita. Nah ini Bu Mada, ya Bu Mada lagi bersantai ya. Ini hambanya ya, bersama Daniel ya. Puji Tuhan, kita foto bersama saat itu ya. Ibu Vina sudah berangkat ke Surabaya karena molor waktunya ya kan, sampai 1 jam ya, sampai 3 jam. Akhirnya kita hanya berdua saja yang bisa berfoto. Ini Pak Deki ini adalah ketua majelis di GKR Kupang ya, Pak Deki. Dia mengajak kita saudara-saudara seluruh GKR jangan tahun depan, tapi mungkin 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, disuruh seluruh GKR ke Kupang jalan-jalan ya, katanya seperti itu. Siap-siap saudara, mau sana? Bisa mau saudara. Kalau memang nanti gini, kan ini kan di GKR kan ada itu pertemuan raya yang diadakan sekali 5 tahun, ya kan? Contohnya Natal gabungan, ya kan? Natal gabungan tidak tahu, mungkin tahun ini bulan Desember ini mungkin ditunda. Siapa tahu nanti diadakan di sana. Dan dia nanti akan dibawa kita ke ini, ke apa namanya, baju yang gerak semuanya. Itu hanya semangat mereka. Semua PKI katanya. Jangan hanya di mall-mall katanya. Jangan hanya di mall-mall. Sudah bosan kita di mall-mall. Kita nanti pergi ke Labuan Bajo, kita pergi ke Manggarai, ke laut.
ini Pak Usada, ya, Gembala GKI Kupang. Ini Pak Erwin Tanjung, ya. Nah, dari malam dia cek saya, waduh, Pak Erwin semangat sekali dia, gitu ya kan. Sama Ibu Rika, cek pribadi saya, wah luar biasa Pak Erwin, memberikan semangat. Ibu Rika sama Pak Erwin ini, ya. Ya puji Tuhan lah, ya sambutan dan kesaksian harus beri semangat, ya kan. Nah, puji Tuhan Ibu Erna, istrinya Pak Sentoso, ya. Coba klik lagi, ada yang mungkin kita kenal, karena wajah-wajah ini Pendeta Regi, ya. Ya, juga siapa lagi yang kita kenal ini, ya. Nah, coba klik lagi. Nah, ini Semu Mary, ya. Semu Mary, istrinya Musa Tulai. Nah, ini Rosa yang dari Kupang juga. Ini Bu Elsa, istrinya Pak Usada. Ya, ini ya yang kita kenal. Terus lagi, coba. Nah, ini Pak Marifat, ya, Pak Marifat sama Cira, istrinya. Nah, ini dari Gunung Agung, ini satu grup mereka di gereja. Ini adalah ketua misi kita, ya, ketua misi PPP pada pengurus pusat. Ya, itu saja mungkin, ya. Bisa ini, sudah klik. Nah, oke. Nah, ini nanti kita membuat video dulu, ya, di GKI Kupang. Ya, durasi sekitar 2 menit saja, ya. Tadi pagi sudah saya umumkan, tapi sedikit demi sedikit jemaat pada habis semua. Setelah jemaat habis saya ingat, padahal sudah diumumkan. Aduh, kok lupa bikin video? Nah, itu, ya. Coba terus lagi. Saya nanti untuk ya, kita nanti ucapkan bersama-sama, ya. Ya, oke, itu saja, ya. Nah, ibadah sekolah minggu, sekolah secara online, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, coba dibantu anak-anak untuk beribadah, ya, online, ya, di channel YouTube, ya, channel YouTube PKR Gresik. Nah, sini sudah lengkap hasil karya daripada guru sekolah minggu. Jangan disia-siakan, ya, supaya anak-anak kita juga bisa mengikuti kebaktian secara online. Ya, mereka diajak berdiri, diajak untuk berdoa, diajak menyanyi, suruh menyanyi, ya, seperti itu. Oke, apalagi, ya. Nah, ini jadwal ibadah, yang protokol kesehatan kita terus laksanakan dengan disiplin, ya, menjaga penularan dan juga tidak menularkan dan ditularkan, ya. Ini laporan persembahan, ya, persembahan umum berat 76.000, diakonnya 165.000, remaja 160.000, pertumbuhan YMP 500.000, persembahan kegiatan tanah dan pembangunan NS 1 juta, ya, total 2.100.000. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda apa yang menjadi jerih payah Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, puji Tuhan. Itu saja, ya. Mari saya undang kita bangun berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan pada sore hari yang indah ini. Kami boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang kami laksanakan dan kami lakukan pada saat ini Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk temu raya GKI se-Nusantara kemarin boleh berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya semua itu karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan di tempat ini, yang berdoa untuk setiap kehidupan dan juga Tuhan rumah tangga dan juga setiap pergumulan-pergumulan yang ada dan kehidupan jemaat Tuhan tolong senantiasa memberkati. Terima kasih berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, beri damai sejahtera, suami, istri, dan anak-anak boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga boleh tercipta berkat Allah dan damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga jemaat. Tolong lindungi Tuhan, jagai seluruh jemaat GKI Kota Damai dari penularan COVID-19 ini Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan, supaya tidak ada yang tertular. Makasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah dan juga garda terdepan dalam
beri hikmat bagi mereka. Begitu juga Tuhan yang terinfeksi COVID-19, Tuhan tolong mereka Bapa, sembuhkan mereka Tuhan. Bila Tuhan melalui tenaga medis Tuhan, Tuhan senantiasa menjamah mereka memulihkan yang terkena infeksi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan COVID-19 ini Tuhan boleh cepat berlalu dari bangsa dan negara kami, sehingga kami Tuhan boleh menjalankan aktivitas kami dengan normal. Semuanya Tuhan kami serahkan kepada kehendak Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk lingkungan kami Kota Damai ini Tuhan. Biarlah Tuhan jamah seluruh warga yang ada di Kota Damai, memberikan hati yang saling mengasihi, hati yang saling mengerti Tuhan, hati yang menjunjung tinggi toleransi di tengah-tengah lingkungan Kota Damai ini, sehingga Kota Damai ini Tuhan boleh mengalami kesejahteraan dan juga boleh menikmati keamanan, keadilan di tengah-tengah Kota Damai ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kota kami Gresik ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Para pemimpin, bupati kami Tuhan, ya Tuhan beri hikmat bagi mereka untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Banyak dua-dua syafaat kami Tuhan yang belum kami sebutkan satu persatu, tapi kami yang percaya Engkau mengetahui apa yang menjadi setiap pergumulan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini dua syafaat kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Engkau senantiasa mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kepada Ibu. Sambil kita akan menyiapkan persembahan kita, saya akan membacakan ayat persembahan kita yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 hingga 8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Demikian firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan sambil mengiringi lagu Saat Masuk Kehadiran-Nya. Terima
penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah memberikan sebagian kecil dari apa yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan kepada kami. Namun kami mohon ya Bapa, agar kiranya Engkau menguduskan dan melayakkan persembahan kami ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, supaya dapat kami gunakan dalam pelayanan di tempat-Mu ini ya Bapa. Bapa, kami juga memohon buat anak-anak yang telah memberi, Kau berkati keluarga kami ya Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati juga Tuhan studi-studi bagi anak-anak kami yang masih sekolah ya Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami berikan Engkau akan membalaskan berlipat kali ganda. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Dok Solo. Sebelum kita pulang, marilah hidup kita menghadap kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan di mana Tuhan berfirman kepada kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.